Hai, awal dari semuanya. Abis download voice recorder, hari ini kita mau coba ngetes. Menarik gak sih obrolan kita berdua? Kalau menarik lanjut, nggak menarik tetap lanjut. Oke, hari ini ada Ibu Rika dan saya, Sistanita. Lebih rhyme sebenarnya, bukan karena pengen muda sih, lebih rhymes aja. Sista Rika sama Sistanita. Sistanita, oke. Apa kabar, Bo? Baik. Kenyang? Alhamdulillah. Jadi kedatangan aku pagi ini memang diisi dengan siraman jasmani. Jasmani. Makan. Ya, semoga terong balado dan nasi Menguatkan. hainan Menguatkan obrolan kita Betul. sampai siang nanti. Oh, lo Iya. siang lo berapa lama? Oke Oke. deh. Mau dimulai? Ya, mari kita hitung countdown. Countdown. 3, 2, 1. Door close. Enggak, kita nggak mau ikut-ikutan kayak yang lain. Jangan lah. Mulai aja. Mulai. Kayak Tokopedia juga ya. Mulai aja dulu. Nggak apa-apa, karena semua harus diawali dengan mulai. Selain ATM ya kan, amati, tirukan, modifikasi. Ini kita baru sampai level tirukan. Tirukan. Jadi Oh, iya, betul. 3, 2, 1. Door close. Boleh. Ya. Jadi apa nih tema kita hari ini, Bo? Kemarin terlintas ini. Reza Arab sama Adam Levine selingkuh. Aduh, hype banget ya itu ya, beneran. Nah, dan aku sebagai penggemar Adam Levine agak shock. Karena buat aku mereka itu kan kayak lovebird banget. Yang satu cakep, yang satu cantik, yang satu karirnya menjulang, yang satu karirnya gemilang. Iya, kan? Udah kayak Najwa Shihab belum sih? Sempurna lah ya. Terus yang satunya pasti gemilang dan menjulang tadi dapat terus duitnya banyak gitu kan. Kurang apa juga mereka itu berdua, kurang apa. Tapi ternyata hubungan mereka ternodai dengan skandal perselingkuhan. Katanya nggak selingkuh. Jadi Katanya cuma doing something stupid aja. Karena menganjurkan nama anak ketiganya pakai nama cewek itu. tapi dia nggak pernah berhubungan sama si cewek ini. Who knows? Bo, she's a pop star ya. Iya sih. Gua Itu tetangganya bukan? Katanya. tetangga siapa? Dia tinggal bertetangga di Beverly Hills itu kan? Oh, Enggak ya? nggak tahu juga. Yang Gue nggak tinggal situ soalnya. Gue di RT sebelah. dan gue juga nggak satu grup, jadi sebenarnya gue juga nggak tahu dia beneran selingkuh apa enggak. Iya. Tapi berarti kita ngobrol yang paling deket aja lah. Reza Arab. Reza Arab, walaupun nggak deket-deket juga, kenal juga Lo enggak. nggak segrup? Enggak. Untung nggak. Gue juga tahu Arab juga dari lagunya yang terakhir itu, Yang mana? yang Lati itu. Oh iya. Ya, Kayaknya jadi- itu yang terkenal. Jadi gue juga tidak menggali apa dia beneran selingkuh apa tidak. Cuman kalau dari lihat FYP-nya orang, kayaknya orang udah percaya kalau dia tuh selingkuh gitu loh. Dan juga kalau dilihat dari sosial media, dua-duanya juga gini. Yang satu Arab cakep gak sih, Bang, menurut lo? Jujur li. Jujur. B. Ya, tapi kan dia karir gemilang, duit banyak, terus istrinya juga si Wendy tuh kalau dilihat sekilas gitu kan juga cakep, punya karir, terus duit juga banyak. Tapi kenapa dan yang membuat gue menjadi pertanyaan gini loh. Katanya kan kalau dalam sebuah hubungan itu kan keterbukaan penting, keterbukaan dan kejujuran. Nah, gue sudah melihat beberapa kontennya mereka tuh saling terbuka dan jujur loh. Misalnya berkomentar-komentar mengomentari satu sama lain tuh lumayan terbuka dan jujur. Tapi kenapa juga masih begini? Menurut lo? Gue nggak tahu ya kebutuhan mereka apa. Gue nggak tahu lah, karena juga nggak deket. Yang deket aja kita nggak tahu ya kan kebutuhan.
seseorang tuh apa gitu loh. Tapi ternyata popularitas, banyak duit, cakep tidak menjamin bahagia. Tidak menjamin bahagia. Karena tidak apa ya? Itu tidak kena dengan kebutuhan yang mendasar kayaknya. Jadi katakanlah jujur oke, dalam hubungan kita pasti pengen jujur, komunikasi pasti. Tapi kebutuhan mendasarnya tuh apa? Katakanlah misalnya dari bahasa kasih gitu. Ternyata nih ya si Wendy ini mungkin bahasa kasihnya tuh waktu. Bisa jadi berkurang karena si Arab sibuk. Ya kan? Atau sebaliknya bahasa kasihnya si Arab itu ternyata pelayanan. Dia mau kalau dia pulang dia dilayani. Kalau dari bahasa obrolan yang aku lihat sih kayak gitu. Jadi kan dia, lu nurut aja deh sama gue. Dia kan ada ngomong gitu kan. Apa yang gue katakan lu nurut aja deh. Lu di rumah aja. Berarti kan permintaannya tuh udah jelas. Kamu harus di rumah menjadi istri melayani aku. Nah mungkin bahasa kasih itu yang tidak dapat. Tapi bukan berarti si Arab kayaknya melepaskan si Wendy, mengekang si Wendy. Pasti adalah kebebasan itu gitu. Tapi mungkin di satu sisi ya itu tadi ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi. Kan kadang-kadang berpikir dengan merasa kan beda. Berpikir dengan merasa beda, oke. Kita berpikir oh udah nih gue udah memenuhi kebutuhan dia. Tapi kita hadir nggak? Membuat dia merasa bahwa semua tuh sudah terpenuhi loh gitu. Sama dengan Adam Levine mungkin ketika istrinya sudah tekdung teralala anak ketiga mungkin ada kebutuhan lain. Tapi kebutuhan apa lagi gitu loh, Bo? Yang apa namanya? Ya perhatian katakanlah. Sesederhana itu kan. Atau katakanlah misalnya entah kita kan nggak tahu ya, kita nggak tetanggaan ya, jadi kan nggak ngerti ya apakah mereka ribut gara-gara sesuatu hal kemudian akhirnya tertrigger lah sesuatu yang harusnya mereka tidak ucapkan. Itu apa sih kalau bahasanya teman kita kemarin, don't say something permanently for something temporary gitu. Yes. Oke. Itu kan lumayan membekas. Jadi mungkin semakin lo sejahtera, semakin masalah kecil menjadi pemicu. Ya nggak sih? Kemungkinan ya. Jadi karena lo merasa bisa hidup tanpanya. Jadi masalah kecil pun bisa menggoyang, betul. Menggoyang. Dan mungkin eksistensi. Kalau aku sih berpikir mungkin karena nggak pernah bicarain masalah kecil loh. Bisa jadi sih. Iya kan? Maksudnya orang ketika sukses itu plan hidup mereka kan kayaknya besar semua, grande. Yang besar-besar. Dan akhirnya mereka semua kayak mempetakan gue harus gini lo harus gitu. Kita jalannya kayak gini loh supaya kita bisa sampai ke sana gitu. Tapi mereka nggak ngelihat di jalan tuh kan ada kerikil, ada paku, ada duri, dan buat mereka cuma singkirin aja, lewatin aja gitu. Tapi nggak penting untuk dijadikan sebuah peringatan, misalnya. Atau misalnya ketemu di jalan ada paku, bilang sayang hati-hati ada paku di situ, ngingetin gitu loh. Kita hanya nyingkirin seolah-olah pasangan kita tahu lah di situ ada paku. Suka tahu dia kejeblos ke situ, terlukalah dia misalnya. Aku rasa kayak gitu sih, hal-hal kecil malah jarang loh dibicarakan. Makanya kan aku bilang makin tua tuh ributnya tuh makin receh. Orang tua gue aja contohnya, makin receh gitu. Masalah itu naruh piring nggak di sembarang, naruh kacamata sampai ribut taruh di mana ya nggak tahu yang pakai kacamata siapa. Iya sih. Tapi gue juga sempat bertanya-tanya sih, kayak misalnya gue kan dulu sempet nonton dan ngikutin Kim Kardashian ya, Bu. Kayaknya sih memang itu semua kayak settingan ya apa segala macam. Tapi gue melihat satu hal yang menurut gue receh juga. Kayak misalnya mereka tuh juga berantem over little things lah. Gue bilang nih kenapa sih orang-orang ini kok malah berantemnya tuh hal-hal kecil gitu loh. Karena gue merasa gini, karena gue punya parameter, gue asal terpenuhi ini bla bla bla, I'm fine. Tapi kenapa mereka tuh malah ngobrol yang jadi konflik, yang jadi ini malah hal-hal kecil gitu loh. Kayak misalnya lu nggak telepon gue lah, atau lo suara lo kok gitu sih sama gue, atau permintaan lo kok ya. Dan setelah gue merhatiin juga, kayak misalnya pasangan gue tuh juga malah justru yang hal-hal kecil,
cara gue menatap dia, suara gue, intonasi apa, gue bilang ini perlu nggak sih di ini di apa namanya dibongkar, digali, terus dijadikan bahan diskusi gitu loh. Ternyata mungkin perlu kali ya. Perlu karena komunikasi dan interaksi itu kan ya itu tadi bukan hanya dari otak ke mulut gitu. Tapi bahasa tubuh tuh justru lebih kuat, tatapan mata, apa ekspresi wajah. Terus kadang-kadang kita nggak sadar energi. Aku kemarin sempat ngobrol kan sama teman psikolog. Jadi kita ngobrolin soal energi. Ternyata tanpa kita harus berbicara, tanpa kita harus melakukan sesuatu, energi kita itu selalu nyampe dengan orang terdekat, anak, suami, gitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa nutupin ya, kayak orang-orang ekspresif kayak kita kan, bangun tidur udah mimpi buruk atau lagi PMS itu kan mukanya udah jelek banget ya. Itu anak-anak udah kayak dapat sinyal, ada emak gue nih kenapa kayak gitu kan. Tapi kalau pun enggak, ada orang yang mungkin lebih bagus lah topengnya. Tapi frekuensi energinya nggak bisa dibohongi, itu tetap dapat di pasangan, anak, pokoknya orang terdekat lah, circle terdekat gitu. Sebenarnya ini baru terjadi sih pagi ini. Apakah itu? Nyokapku di atas, ini tentang nyokap gue. Atau juga tentang gue sebenarnya. Iya. Karena kadang-kadang karena nggak tahu lah ya, ini bisa melebar sih obrolannya. Cuman nah ini tadi gue kalau sama pasangan gue tuh berharap gue tuh ngomong kalau mau apa ya. Tapi kan gue berharap dia mengerti. Tapi ternyata kadang karena gue pengen dimengertiin, tapi kadang-kadang gue juga pengen orang tuh ngomong sama gue gitu loh. Lu tuh maunya apa sih gitu. Sama terjadi pagi ini sama nyokap gue ya kan. Langsung ya. Nggak tahu kenapa gue tuh nyokap gue tuh kurang apa istilahnya, nggak bisa yang gue takutnya tuh keluarnya tuh salah gitu loh. Iya. Makanya udahlah, sama orang tua tuh kita takutnya itu ya. Takutnya salah, takutnya apa. Mungkin orang tua juga pengennya kita ngomong atau gue nggak ngerti lah. Ketidaknyambungan itu tuh gimana ya? Mungkin ini yang terjadi sama Wendy dan Arab ya. Mungkin mereka kelihatan akrab, mungkin mereka kelihatan jujur satu sama lain, mungkin mereka kelihatan terbuka, terlihat dari beberapa konten yang mereka di interview satu sama lain. Itu kan kayak konseling sebenarnya ya. Atau mereka lagi konten apa yang setim, terus Wendy berkomentar tentang si Arab yang mungkin spending banyak, atau itu kan mungkin juga jadi sebenarnya jadi sign ya, sebenarnya Wendy itu juga nggak lu tuh jangan buang-buang duit apa segala macam. Tapi tetap aja gitu loh, tetap terjadi ini gitu, terjadi perselingkuhan. Kan nggak mungkin orang selingkuh atau berpaling kalau kebutuhannya dia tidak terpenuhi. Iya, betul. Kalau aku sih menganalisa kekosongan para entertainer sih. Mereka itu kan apa ya? Aktualisasi dirinya kuat. Tapi di satu sisi mereka sebenarnya banyak. Jadi gini, lu aktualisasi diri itu keluar kan, lu menunjukin ke orang. Tapi lu nggak untuk dirimu sendiri. Itu yang salah kan sebenarnya. Ketika yang lu lakukan menghasilkan, lu ketagihan tuh. Gue jadi gitu aja deh, duit gue banyak nih gitu, nambah pundi. Terus orang melihat image gue nih yang terbuka, yang jujur gitu, yang sama pasangan tuh bisa asik gitu kan. Tapi itu kan keluar. Nah kalau kita bicara psikologi kan biasanya inside out. Kalau dalamnya aja sebenarnya belum beres, keluarnya itu sebenarnya ya tidak sebaik yang kita lihat. Dan ketika di luar sudah terpenuhi, di dalam dia kosong, jangan-jangan. Nah, untuk tahu bahwa lo terisi atau tidak, tapi tidak sampai pada tahap merusak gitu, itu gimana? Lebih kayak sering-sering introspeksi diri aja. Aku di posisi ini dengan statusku begini, aku lakukan ini, aku nyaman nggak dengan diriku? Gitu loh. Mungkin Reza Arab nyaman, ya kan? Tapi ketika dia bersentuhan sama Wendy, ada ketidaknyamanan mungkin yang kita nggak tahu apa masalahnya. Kan kadang gitu ya. Pernah nggak lo? Kalau perempuan tuh lagi PMS lah ya, itu kan masa-masa yang tidak aduhai banget ya. Kan? Semua salah ya kan. Ketemu suami yang biasanya kita cintai pun pagi-pagi siapa sih orang?
di rumah gue mulu, makan di rumah gue. Nah iya, jadi mungkin rasa itu gitu, kekosongan itu. Jadi ketika dia pulang, dia ngerasa nyaman di rumahnya sendiri, atau dia tidak nyaman ketika bersama si istri. Atau kan kita nggak tahu, mereka belum punya anak kan, jangan-jangan istrinya pengen punya anak dan sementara si Arabnya belum, atau sebaliknya kita nggak tahu. Karena mereka ada komitmen. Nah kadang-kadang yang membuat pasangan tidak bisa move on karena mereka merasa kita ada komitmen kayak gini loh, jangan dirusak gitu. Atau karena sudah di mata publik kita sudah jadi, udahlah, udah terlanjur gitu misalnya, jadi let's play the role. Iya gitu. Jadi kan nggak ke dirinya sendiri, aku maunya apa sih gitu. Karena kalau kita sudah tahu kita maunya apa, terisi dengan apa yang kita lakukan, walaupun mungkin yang kita lakukan kadang-kadang ya nggak bagus-bagus amat sih, nggak sempurna lah ya. Kayak lo misalnya lo main cello ya kan, lo merasa lo nggak bagus, tapi itu kan mengisi pasti energinya, rasanya, vibe-nya gitu. Atau kalau lagi pengen masak, lo masak. Kalau lagi pengen masak ya nggak masak, itu kan mengikuti ininya kita kan, rasanya kita. Sementara orang entertainment kan mau nggak mau lu capek, deadline. Kayak harus upload seminggu sekali, ditungguin para fans. Di satu sisi dia nggak bisa lepas karena dia ketagihan di situ dapat duit. Tapi di sisi lain aku nggak punya waktu untuk diriku. Itulah kenapa ketika hobi menjadi pekerjaan udah bubar. Kebanyakan gitu. Kalau tidak menikmati loh ya. Beda kalau orang menikmati dan tidak ambisius dalam hal popularitas. Bukannya nggak boleh populer ya. Aku tuh kalau namanya orang internet, aku justru harus populer sebenarnya. Supaya kan tujuannya dia kan supaya populer, namanya entertainer, dia harus dikenal kan. Kalau enggak kan jadi kayak alah siapa elu gitu kan, nggak ada juga mau hire dia kalau dia nggak jadi apa-apa. Konsepnya udah lain lagi ya. Tapi ketika dia kemudian populer dengan cara, nah caranya itu populernya karena apa dulu? Karena dia melakukan sesuatu yang kemudian gue langsung ingat begitu sulit. Itu kan receh banget, iya nggak sih? Tapi anak ini jadi diri dia sendiri loh. Tapi ketika dia makin terkenal kan dia ada tuntutan, kak nyanyiin si ini dong, nyanyiin si ini dong, nyanyiin si ini dong. Nyanyiin Surya. Nah, segala semua orang disebut sama dia se Indonesia Raya ya kan. Iya. Nah, apakah anak ini kemudian jadi happy kan kita nggak tahu. Jadi misalnya lu udah dengan cara banyak introspeksi, terus mungkin membuat jeda kali ya, membuat jeda, terus apa namanya, biasanya abis itu tuh nggak ini loh, nggak terus pasti nggak se-booming yang sebelumnya gitu, karena yang sebelumnya tuh biasanya kan terus kenapa orang bisa relate gitu loh, karena kan dari hati ya. Nah terus habis itu kan terus gimana dibuat-buat. Kita cerita si Kesha lah tadi. Kesha Lefronka. Ya kan, dia booming gitu karena lagunya emang bagus dan memang hanya untuk dia. Tapi begitu live kan dia banyak sekali ke error. Di satu sisi orang tetap dengerin lagunya dia ya kan, nggak peduli lu salah ya udahlah namanya. Tapi rekamannya ya dipertanyakan mungkin akhirnya. Ini jangan-jangan nadanya dari audio bukan nada asli kan, kita nggak tahu. Tapi intinya ketika dia sudah sampai di posisi ini dia harus siap, badainya pasti banyak. Padahal itu sesuatu yang dia sukai. Dia kan bilang aku tuh nyanyinya dari hati aja, mau kayak apa improvisasinya aku keluar aja gitu. Jadi aku nggak pernah mikirin kalau misalnya kemarin tuh tiba-tiba fals ya mungkin akunya lagi nggak siap. Sempat dia ada ngomong kayak gitu kalau nggak salah ya, aku coba nonton. Jadi intinya awal-awal dia nggak terbebani karena dia merasa ya dia menyanyi dari hati. Tapi di ujung kesini kan, tapi kalau lo udah dikontrak itu bukan dari hati lah ya. Soalnya ada orang yang ngeluarin duit dari dompet orang. Nah itulah. Dan percaya atau enggak, justru dia populer karena dia jelek itu. Bukan jelek, melakukan kesalahan, sorry. Iya. Ya kan? Kalau enggak kan orang cuma dengerin lagunya gitu, nggak akan ter-up di media kalau dia sumbang. Tapi dia sebenarnya udah lagunya kan di TikTok udah jadi back sound gitu. Udah. Tapi kan lagunya tambah lagi lagunya dianya sendiri. Oh iya sih, benar. Gua sosoknya gitu. Gua nggak pernah tahu itu yang nyanyi siapa. Gua awalnya nggak tahu. Gua cuma tahu sampai suaranya. Iya, sampai ada dia melakukan salah kunci. Enggak, dia nggak salah sih, kuncinya yang salah.
Iya. Tapi balik lagi ke, kan tadi kita ngomongin maaf ya Reza Arab dan Wendy jadi contoh daripada yang contoh orang yang kita kenal nggak lanjut ini kan obrolan. Jangan mereka punya skandal si Reza Arab selingkuh, terus ternyata perselingkuhan itu terpicu, ini asumsi kita ya, karena ada kekosongan dari yang selingkuh apa dari yang tidak menurut lu dari yang selingkuh atau gimana? Berarti dari yang selingkuh kekosongan itu terjadi. Dua-duanya menurutku. Jadi misalnya si cewek tidak memenuhi kebutuhan cowok, terus cowok jadi selingkuh, itu salah si cewek atau si cowok atau gimana sih, Bu? Maksudnya yang tidak terpenuhi siapa? Misalnya bisa jadi dua-duanya. Misalnya nih ya si cewek, kan kita nggak tahu nih latar belakangnya apa. Pasti ada sesuatu lah yang memicu sebelumnya. Ya, kayak aku bilang tadi, bisa jadi mereka membicarakan sesuatu lama-lama makanya gue langsung begini membicarakan sesuatu, terus misalnya nih ya anak gitu. Jangan-jangan sebenarnya pengen anak, tapi Rezanya nggak mau. Kekosongan ini kan yang sebenarnya dicari sama si Wendy. Bukan kekosongan yang ingin Wendy penuhi, tapi kan si Arab tidak bisa memenuhi atau belum mau memenuhi. Dan akhirnya mungkin pasangan ini akhirnya menolak berhubungan. Katakanlah begitu. Kan aku nggak tahu. Iya. Ini asumsi ya guys ya. Atau sebaliknya sih, Arab kemudian merasa kok istri gue jadi dingin. Nah, ini dia merasa kosong. Nah ini salah satu aspek aja dari berhubungan. Tapi ada banyak aspek, kayak aku bilang mereka sering jujur, komunikasi terbuka, tapi apakah mendalam? Tapi kan juga nggak harus pada terus selingkuh ya, Bo. Kalau ingin mengisi kekosongan itu, misalnya terjadi tarik menarik nih. Kenapa si Arab ini nggak bisa bertahan kalau misalnya belum menemukan solusi atas kekosongannya dia? Tapi berarti ini masalah karakter. Bisa jadi juga dia kepleset aja sebenarnya. Kenapa banyak laki-laki kepleset? Karena perempuan kok kayaknya kesannya nggak sengaja ya, Bo ya. Ini sengaja loh, maksudnya nggak mungkin lah lo berhubungan dengan orang lain tanpa sengaja gitu. Memang akhirnya berhubungannya disengaja, pertemuannya yang nggak disengaja, bisa jadi kan keplesetnya karena itu. Kayak gini deh, kita punya masalah. Misalnya gue punya masalah sama lo gitu kan, terus aduh sini tak tuh udah pegang rahasia gue macam-macam deh gitu kan. Terus akhirnya gue kayaknya sebel nih sama dia, gue ketemu sama yang lain nih, terus akhirnya tanpa sengaja keceplosan lah gue cerita, tau gak sih gue tuh lagi sebel sama si Nita gini. Akhirnya gue cerita, terus dia bilang oh iya udah gini. Penerimaan si orang ini yang membuat gue nyaman itu akhirnya bikin gue jadi nempel ke dia kan, instead of ke lu lagi gitu. Berarti ini ada kalau misalnya yang karakter nih, ngomongin karakter, berarti ada pembangunan karakter yang membuat ada ketidaksadaran atas dirinya yang membuat dia kepleset. Mungkin kalau pada saat itu lo tegar, misalnya tegar nih, gue sama pasangan gue lagi sama-sama kosong, tapi kita belum menemukan resolusi untuk mengisi kekosongan itu. Betul. Tegar deh gitu. Berarti misalnya kalau misalnya asumsinya Reza Arab yang selingkuh, berarti dia yang kurang tegar. Bisa jadi. Iya kan? Ketegaran itu tidak ada di karakternya dia gitu secara individu. Karena godaan laki-laki kan itu harta tahta wanita. Ada 4 dong. Apa satu lagi? Wanita. Iya, harta tahta wanita. Wanita. 5, Bo. Ibu-ibu ya. Bisa. Berarti kan ini berarti akar masalahnya adalah karakter. Dan gini, kita nggak tahu latar belakang mereka sebagai dari jauh. Kalau kita tarik ke belakang kan sebenarnya karakter itu muncul dari pengasuhan, orang tuanya bagaimana gitu. Kelihatannya aja di depan
di sosial media dia seperti itu, tapi pasti itu ada benang merahnya ke belakang dengan pelasu dan sebagainya, hingga membentuk karakter si Arab sama si Wendy. Apakah mereka cocok? Di dunia ini kan nggak ada manusia yang cocok kan. Setuju. Mau pasangan itu dibilang serasi se-Indonesia Raya, tetap pasti ada bedanya, ada perbedaan. Ketika orang makin dewasa, berpikir perbedaan itu sesuatu yang justru menyempurnakan sebenarnya. Betul. Tapi kalau lo dewasa, banyak orang kan sekarang menikah bukan karena dewasa, karena gue nyaman. Ya dengerin. Nyaman dulu gitu. Ya mungkin nyaman adalah penghantar. Tapi bukan tujuan. Yes. Okay. Lu mau kemana-mana kan harus nyaman, ya kan? Lu nggak mau naik angkot bannya kempes, kan nggak nyaman, jedul gitu. Tapi kalau lu naik angkot semuanya bagus, enak, lu ke tujuan kan nyampe sebenarnya. Tapi di jalan itu kan pasti ada halangan lah, segala macam. Dompet ketinggalan. Nah, misalnya. Nah, berinteraksi dengan orang lain atau dengan pasangan memang harus dilandasi rasa nyaman, tapi di perjalanannya itu kan nyaman itu harus diciptakan terus. Gak mungkin manusia selamanya nyaman. Ada kayak kita PMS aja turun, nanti kita kecapean juga turun, lagi ada masalah finansial, masalah rumah tangga, masalah orang tua, masalah tetangga, ikutan. Itu namanya kepo tingkat tinggi ya. Berarti gini, akar masalahnya adalah di setiap hidup pasti ada masalah. Setiap hidup semua orang pengen nyaman. Tapi ternyata realitanya tidak akan selalu nyaman. Pasti ada ketidaknyamanan. Nah, ketika datang ketidaknyamanan, apakah lo kuat dan tegar menghadapi itu? Karena dalam hidup kan berputar. Ketika lo kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ketika lo di bawah, lo percaya nggak lo bisa naik lagi ke atas? Ketika lo di atas, lo siap nggak turun lagi ke bawah? Berarti karakter tegar, kuat itu yang lagi kurang di sini. Iya kan? Nah, gimana itu untuk bisa bikin lo kuat dan tegar? Itu mungkin di sesi berikutnya kali ya. Oke. Bye, sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye.